Demi mencegahnya menikahi putrinya, sang mertua menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksanya dijodohkan dengan babi betina dari kerajaan orc. Asalkan sang pria berhubungan intim dengannya, pernikahan putrinya akan dibatalkan. Melihat penampilan bangsawan kerajaan orc yang aneh, dan orc betina berotot perut 8, sang pria diam-diam merasa senang. Ia berpikir putri bangsawan yang mewarisi penampilan seperti itu tidak mungkin membuatnya tertarik. Namun, saat melihat gadis babi, ia langsung tercengang. Namaku, Piglet Panceta. Lucu sekali. Sang pria tidak menyangka, mertuanya telah berkolusi dengan para bangsawan, dan memberitahu mereka standar kecantikan manusia. Melihat rencananya berhasil, keduanya pergi dengan diam-diam, membiarkan sang pria dan gadis babi berduaan. Sang pria mengira gadis babi akan tertarik padanya, tetapi ia melihatnya terus terengah-engah. Tiba-tiba, ia gemetar. Apakah ada sesuatu yang akan keluar? Sang pria merasa bingung. Namun, gadis babi mengatakan ini pertama kalinya ia sedekat ini dengan seorang pria. Begitu selesai bicara, ia muntah. Kemudian, gadis babi menjelaskan. Ternyata, karena ia terlalu mirip manusia, ia selalu didiskriminasi di kerajaan orc. Jadi, ia sangat minder. Setelah menyaksikan kegagahan sang pria di pertandingan bela diri, ia merasa dirinya yang sangat jelek tidak pantas untuk sang pria. Setelah mengatakan itu, ia pun lari dengan sedih. Namun, ia baru berlari 2,5 meter. Ketika 3 bersaudara pengganggu menghalangi jalannya, mereka tidak hanya menggodanya, tetapi juga ingin menyentuhnya. Pada saat kritis, sang pria datang tepat waktu, dan dengan mudah mengalahkan para pengganggu. Ia berhasil melakukan aksi heroik klasik. Aku rasa kamu imut. Dengan rayuan sang pria, gadis babi mulai menunjukkan tanda-tanda tertarik. Kemudian, sang pria membawanya menikmati berbagai hal indah di kota manusia. Gadis babi merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, sang pria tidak menyadari, semua ini diamati oleh sang mertua. Para pengganggu hanyalah aktor yang ia sewa. Tujuannya adalah membuat gadis babi jatuh cinta pada sang pria. Lagi pula, tidak ada pria yang bisa menolak godaan wanita cantik. Kemudian, di jamuan makan malam, sang pria menolak perjodohan tersebut. Namun, para orc mengatakan mereka butuh waktu untuk saling mengenal, dan memaksa mereka masuk ke kamar yang sama. Ketua juga berjanji, asalkan ia tidak berbuat kesalahan malam ini, perjodohan akan dibatalkan besok. Namun, saat itu, sang pria melihat gadis babi menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak disangka, sang mertua begitu jahat, berkolusi dengan bangsawan orc, dan menaruh obat perangsang ke dalam anggur gadis babi. Menghadapi gadis babi yang akan kehilangan kendali, sang pria mengatakan bahwa ia sudah bertunangan. Namun, gadis babi langsung menerkamnya, dan mengatakan bahwa suku orc menganut poligami. Ia rela menjadi selir. Sang pria tetap menolak. Melihat itu, gadis babi langsung sadar, dan menangis sedih. Ini salahku, karena aku terlalu jelek, makanya. Bukan begitu, kau tidak jelek. Di mataku sebagai manusia, kau sangat cantik. Tuan Peter dihadapkan dengan rayuan Piggle. Awalnya sang pahlawan masih bisa melawan. Namun, saat lampu menyala, ia kehilangan kendali dan tak bisa melepaskan diri. Keesokan harinya, sang pahlawan menyadari ia telah jatuh ke dalam perangkap ayah mertuanya. Untuk melindungi kehormatannya, ia memberitahu Piggle bahwa perjodohan ini hanyalah taktik negeri orc untuk memanfaatkannya. Ia memintanya untuk tidak mengorbankan diri demi kepentingan politik, dan mengikuti kata hatinya. Singkatnya, ia merayunya agar merahasiakan kejadian semalam. Kemudian, sang ketua tak sabar, menanyakan bagaimana malam Piggle. Melihat Piggle tersipu malu, keduanya tampak puas dengan rencana mereka. Sang pahlawan begitu panik sampai gelasnya hampir jatuh. Piggle pun berdiri, dengan tenang mengatakan bahwa sang pahlawan tidak menyentuhnya semalam. Kakek tua itu terkejut, tak disangka ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Namun, saat sang pahlawan mengira ia lolos, Piggle mengajukan permintaan. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, ia yakin hubungan mereka akan semakin dekat. Ia berharap diizinkan untuk tetap di sisi sang pahlawan. Keduanya tampak senang, padahal Piggle sedang merencanakan sesuatu. Saat mereka berdua, Piggle bercerita bahwa ia sering didiskriminasi karena penampilannya. Ia tidak memiliki rasa cinta pada negeri orc. Ia juga tidak ingin negeri orc mendapatkan kekuatan sang pahlawan. Tuan Peter lah yang akan membuatku mengandung anak dengan kekuatan terhebat.
Lalu aku akan membesarkannya, dan dengan kekuatannya, aku akan menghancurkan semua babi di Oaklandry yang mengejekku. Menghancurkan mereka semua. Sang pahlawan tak menyangka, ia telah membangkitkan sisi gelap Piggle. Saat ia merinding ketakutan, Piggle memeluknya. Aku akan berusaha keras untuk mengandung anak Tuan Peter. Sebagai seorang orc, aku percaya diri dengan kemampuanku untuk berkembang biak. Mohon bimbingannya, Tuan Peter. Karena Dewi Pujaannya berjanji akan menikahinya jika ia bisa mengalahkannya. Pria itu berlatih dengan pendekar terkuat di dunia. Setiap hari ia berlatih menebas pedang 10.000 kali, lalu mengepel lantai 15.000 kali, dan menggunakan sihir penguat tubuh elf, serta bom protein tinggi orc. Setelah 2,5 minggu, ia akhirnya memiliki otot yang sempurna. Hari duel pun tiba. Melihat Putri Oni yang tak pernah ia kalahkan, pria itu penuh percaya diri. Ia yakin kali ini ia akan menang dan mendapatkan sang putri. Saat pertarungan dimulai, ia menunjukkan hasil latihannya. Dengan kekuatannya, ia menekan sang putri. Namun, sang putri tampak tenang dan yakin akan menang. Pahlawan berambut pirang yang menonton menyadari sesuatu. Gerakan pria itu melambat. Pria itu merasakan firasat buruk. Benar saja, Putri Oni tiba-tiba menggoyangkan slime-nya dengan kecepatan tinggi. Pandangan pria itu langsung terpaku. Reaksinya pun melambat. Putri Oni memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri pertarungan dengan mudah. Pria itu tidak pernah menyangka, alasan muridnya tidak bisa mengalahkan Putri Oni bukanlah karena masalah kekuatan, melainkan karena dia terlalu terobsesi melatih ototnya. Sampai sekarang dia belum pernah menyentuh wanita dan masih perjaka. Pria itu dengan menyesal memberitahu hasil duelnya, dan mengatakan bahwa dengan kondisinya saat ini, mustahil untuk mengalahkan Putri Oni. Saat pria itu memikirkan solusi untuknya, resepsionis guild tiba-tiba berkunjung. Melihat Michi sangat peduli dengan luka pria itu tiba-tiba mendapat ide. Jika dia punya pacar, kekurangannya bisa diatasi. Jadi, pria itu diam-diam memberitahunya yang sebenarnya. Dan Michi yang ada di depannya jelas menyukainya. Saat latihan, dia selalu membuatkan bekal untuknya. Asal dia mau sedikit berkorban, masalahnya bisa teratasi. Tapi pria itu bilang dia hanya mencintai Putri Oni. Dia tidak bisa mengkhianatinya, meskipun dia senang bersama Michi. Tapi bagaimanapun, dia melatih ototnya demi sang putri. Dia tidak bisa mengingkari tujuan awalnya. Saat mereka berdebat, Michi yang mendengar percakapan mereka tiba-tiba menyela, lalu langsung menyatakan perasaannya. Aku tahu kau melakukan semua ini untuk Tuan Putri Lisa. Tapi, perasaanku padamu juga sama. Merasakan ketulusan Michi, Oni yang tak pernah pacaran langsung luluh. Melihat itu, pria itu tidak mengganggu lagi. Meninggalkan ekspresi ambigu, dia langsung pergi. Dan untuk selanjutnya, semua pria pasti tahu apa yang terjadi. Malam itu dia berhasil melewati batas itu. Keesokan paginya, dia berubah total. Pria itu melihat kekuatan besar yang muncul dalam dirinya, dan menyarankannya untuk menantang putri lagi. Namun, ditolak mentah-mentah. Dia bilang dia tidak lagi terobsesi dengan masa lalu, dan telah menemukan arah kebahagiaannya. Ox, kau lupa bekalmu. Terima kasih. Setelah makan bekal, malam ini kita otot-otot lagi. Otot-otot. Pacaran memang memengaruhi kecepatan pria menghunus pedang. Pria itu tadinya ingin memanfaatkannya untuk menyingkirkan Putri Oni. Sekarang rencananya gagal total. Putri Oni datang menemui pria itu, dan berterima kasih karena telah membantu rakyatnya. Setelah transformasi ini, dia pasti akan tumbuh menjadi prajurit kelas atas. Lalu Putri Oni perlahan mendekati pria itu, menanyakan apakah dia ingin mempertimbangkan kembali jalan menuju kebahagiaan. Putri Oni mengatakan Lufilia yang polos pasti tidak bisa memuaskan pria itu. Apalagi ada mertua yang posesif menghalangi. Mereka ditakdirkan untuk tidak bahagia. Sedangkan dia tidak hanya bisa melayani pria itu sepenuh hati, tapi juga bisa menjadikannya Raja Oni. Setelah meninggalkan kata-kata menggoda, sang putri berbalik dan pergi. Pria itu pun termenung. Saat itu, sosok Lufilia muncul di hadapannya. Hati pria itu langsung kembali teguh. Namun, Lufilia membawa kabar buruk. Sekelompok goblin betina menyerang desa terdekat. Banyak pria telah diculik. Sebagai pahlawan terkuat, tentu saja dia tidak bisa tinggal diam. Dia segera pergi bersama Lufilia untuk membantu. Dan beberapa wanita lainnya segera menyusul. Peter Grill, jalan manapun yang kau pilih, benihmu akan kuambil. Karena goblin tidak memiliki pejantan, mereka demi melanjutkan keturunan, setiap beberapa waktu akan memasuki masa birahi. Lalu mereka menyerang desa dengan brutal dan memeras para pria.
Ketua guild yang menerima permintaan bantuan segera memerintahkan para petualang untuk membasmi goblin. Karena jumlah goblin yang muncul kali ini terlalu banyak, Peter terpaksa memimpin timnya sendiri terpisah dari Lufilia. Saat ini, para pria desa dikepung oleh sekelompok goblin di gereja. Akibatnya akan sangat buruk jika mereka yang tak berdaya tertangkap. Detik berikutnya, goblin mendobrak pintu. Wajah penduduk desa langsung pucat pasi. Untungnya, Peter datang tepat waktu di saat genting. Sebagai yang terkuat di permukaan, dia dengan mudah mengalahkan goblin. Dan para gadis pengikut Peter juga memiliki kemampuan khusus. Kalau tidak, mereka tidak mungkin ditugaskan untuk berkembang biak dengan Peter. Bahkan gadis babi yang biasanya lembut menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Warna kulit goblin ini mengingatkanku pada orc tingkat tinggi yang pernah menggangguku. Di bawah komando Peter, semua goblin yang mengamuk telah ditangkap hidup-hidup. Tapi Sanji memberitahu Peter bahwa perintah dari atas adalah membunuh semua goblin. Tiba-tiba Peter teringat goblin yang pernah dia selamatkan saat kecil. Maka Peter dengan tegas menghentikannya. Saat itu, elf dan gadis Oni diam-diam mendekati Peter dan menyeretnya ke dalam kamar. Peter terpaksa dengan sukarela memberi mereka hadiah. Namun, ksatria yang muncul membawa kabar buruk. Tim yang dipimpin Lufilia dihancurkan oleh goblin. Lufilia juga ditangkap hidup-hidup. Mendengar kekasihnya dalam bahaya, Peter segera meninggalkan para gadis dan pergi menyelamatkan Lufilia. Saat Peter tiba, hanya seorang ksatria wanita yang terluka parah yang masih hidup. Ksatria wanita itu memberitahu Peter bahwa goblin elit di depannya adalah pengawal ratu. Mereka mendengar bahwa Peter adalah pria dengan gelar pejuang terkuat di permukaan. Jadi mereka memutuskan untuk membawanya kembali untuk dipersembahkan kepada ratu dan mengancam Peter dengan nyawa Lufilia agar tidak gegabah. Peter terpaksa meletakkan senjatanya dan membiarkan goblin yang memimpin mengikat tangannya. Lufilia yang terbangun melihat ini dan segera menghentikan Peter, memintanya untuk mengabaikan nyawanya dan membasmi goblin. Kepala goblin mendengar Lufilia memanggil nama Peter dan tertegun, mengamati penampilan Peter dengan cermat. Kemudian mereka dibawa kembali ke gua oleh goblin. Peter menghibur Lufilia bahwa dia pasti akan membawanya kabur, tetapi ditendang oleh goblin. Lalu dia dibawa untuk dipersembahkan kepada ratu. Aku, Peter Grill, tidak akan pernah menyerah pada goblin. Peter, namun, ngomong-ngomong, semakin tinggi level goblin, semakin mirip manusia. Peter mulai membayangkan ratu sebagai wanita cantik. Dengan begitu, dia bisa sedikit mengorbankan penampilannya. Tapi setelah bertemu ratu, Peter benar-benar tercengang. Kaukah pria terkuat di permukaan? Aku akan memanjakanmu dengan baik. Aku sudah punya senior Lufilia. Peter tidak pernah menyangka, goblin cantik yang mengkhianati ratunya demi menyelamatkan pria ini ternyata adalah goblin kecil yang diadopsinya saat kecil. Ternyata, dulu sang pahlawan dan adiknya menemukan goblin kecil itu. Mereka hidup bersama seperti keluarga sungguhan. Namun, tiba-tiba manusia mulai membantai para goblin. Karena saat itu sang pahlawan masih terlalu lemah. Ia hanya bisa menyaksikan goblin kecil itu ditangkap. Ia mengira goblin kecil itu sudah mati. Tetapi ternyata ia diselamatkan oleh Ratu Goblin. Sang pahlawan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi goblin kecil itu. Untungnya, ia masih hidup. Dan sekarang ia tumbuh menjadi begitu menarik. Membuat sang pahlawan sedikit tidak percaya. Sang pahlawan pun mengulurkan tangan untuk memastikan. Melihat reaksi yang familiar, sang pahlawan akhirnya yakin bahwa ia adalah goblin kecil itu. Sang pahlawan kemudian meminta goblin kecil itu untuk membantu menyelamatkan sang heroin. Goblin kecil itu masih larut dalam kegembiraan reuni, dan tanpa ragu langsung setuju. Namun, saat mereka menghindari pencarian para goblin, karena Ratu Goblin terus mengeluarkan feromon, goblin kecil itu tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Ia memohon sang pahlawan untuk membantunya. Saat ia hampir kehilangan kendali, harem sang pahlawan tiba-tiba datang dari langit untuk menyelamatkannya. Kedatangan mereka tepat waktu untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Namun, tak ada waktu untuk cemburu. Pasukan goblin yang mendengar keributan datang dan mengepung mereka. Para harem pun memutuskan untuk menahan para goblin, membiarkan sang pahlawan dan goblin kecil itu pergi menyelamatkan sang heroin. Namun, para goblin sudah menduga rencana sang pahlawan, dan telah menunggu di sana, menghadapi monster gabungan dari banyak goblin. Sang pahlawan pun terpaksa menghindar. Untungnya, pasukan ksatria yang datang membantu telah tiba. Mereka mengenakan sabuk kesucian, jadi mereka tidak takut lagi dengan godaan goblin betina. Setelah pertempuran sengit, para goblin beserta ratunya berhasil ditangkap hidup-hidup. Atasan dengan cepat memerintahkan untuk mengeksekusi semua goblin. Tetapi sang pahlawan tidak ingin tragedi terulang.
Ia percaya manusia dan goblin bisa hidup berdampingan. Hanya perlu menemukan cara untuk mengatasi kegilaan para goblin. Ingat perkataan pakar goblin. Ia segera menemukan solusinya. Sang pahlawan pun dengan tegas menghentikan eksekusi. Ia memberitahu semua orang bahwa ia bisa mengembalikan para goblin ke normal. Ia lalu mengambil seekor goblin untuk demonstrasi. Birahinya mereda. Dengan tatapan bijaksana, sang pahlawan menjelaskan bahwa susu manusia mengandung zat yang menenangkan goblin. Hanya dengan meminumnya, goblin akan kembali normal. Sang komandan langsung memerintahkan para ksatria untuk menyelamatkan para goblin. Tak lama kemudian, semua goblin kembali normal. Untuk merayakan kerja keras para ksatria, diadakan pesta besar di kota malam itu. Sang heroin merasa bersalah karena terus merepotkan. Di tengah pesta, ia pamit untuk istirahat. Sang pahlawan lega karena kali ini tidak mengkhianati sang heroin. Karena itu, tanpa sadar ia mabuk. Keesokan paginya, saat sang pahlawan bangun, ia menyadari ia mengulangi kesalahan yang sama. Selamat pagi, Peter. Pagi yang sangat cerah. Ya, kenapa goblin kecil ada di sini? Kita kan keluarga, kan? Jadi, aku harus punya banyak bayi goblin dengan Peter. Kop kecil, aku mengkhianati senior Lufilia lagi.